Setelah Anda mempelajari materi uang, kemudian Anda silakan akses di adk.smkn1bws.sch.id. Nanti Anda akses LKPD. Oh, sebentar, belum saya share. Nah, ini nanti Anda akses di adk.smkn1bws.sch.id. Kemudian Anda akses LKPD. Akses LKPD-nya di 3.4 yang di bagian 3. Nah, ini nanti yang Anda kerjakan kembali. Nah, sekarang yang saya minta dari Anda, sambil Anda nanti mengakses LKPD ini, silakan Anda coba akses bahan ajar atau cari di internet tentang materi-materi tentang fenomena uang yang terjadi saat ini. Kira-kira apa yang menarik untuk kita bahas, supaya terekam dengan baik di sisi saya. Jadi Anda on-kan kameranya, kemudian Anda arahkan supaya saya tahu Anda searching ngono loh, atau Anda buka buku kek atau bagaimana lah, boleh, silakan. Ini baru si Putri. Anda ambil buku dong. Jadi memang kelihatan Anda memang kalau mencari materi ngono loh. Di on kan kameranya, atau Anda recording waktu searching Google, boleh direkam terus dikirimkan ke saya. Nah, lebih baik gitu, nah dibuka buku gitunya. Betul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sopo ki? Oh, Pak, Wardah. saya lagi di rumah saudara, tapi saya ini gabung jadi tidak bisa nunjukin laptop atau buku. Jadi gimana ya Pak? Iya, boleh, nggak apa-apa. Yang bisa, yang bisa. Silakan yang lainnya dong. Kan baru 2 ku. Gimana Pak? Gimana? Enggak, ya boleh, nggak apa-apa. Yang bisa aja. Buat saya recording. Saya berarti tidak usah nunjuk. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah nunjukin, nanti aja. Kalau di record terus kirimkan ke saya. Kalau untuk bahan ajar yang sudah saya sediakan, ada di bahan ajar digital. Di bahan ajar ini Anda juga bisa buka. Nanti boleh juga di recording pas pada saat Anda buka, sehingga Anda bisa mengakses materi tentang uang. Sudah terlihatkah di Anda? Oh, sebentar. Nah, Anda bisa akses bahan ajar digital ini sampai dengan materi yang terakhir juga boleh.
sampai sini nih. Baik, saya rasa sudah cukup mengaksesnya. Kemudian saya coba kasih bahan diskusi untuk Anda. Saya punya bahan diskusi yang cukup menarik sebetulnya tentang fenomena yang terjadi saat ini. Anda pernah tahu uang pecahan Rp75.000 yang lagi ramai diperbincangkan? Tahu, Pak. Ya, Tahu, Pak. apakah pecahan uang baru? Nah, materinya ini nih. Saya share dulu. Ingatkan yang verifikasi nanti. Nah, sudah terlihatkah gambar uangnya? Sudah, Pak. Adakah dari Anda yang mempunyai? Tidak. Tidak ada. Kenapa? Punya, Pak. Tidak bisa nukernya? Belum punya KTP. Iya. Oh iya, betul. Betul. Baik, ini materi untuk diskusi kita kali ini. Agak cepat-cepat aja ya, nggak apa-apa. Langsung berikan alasan. Kalau bisa ngomong semua dah. Apakah pecahan uang baru Rp75.000 termasuk juga dalam uang yang kita bisa gunakan sehari-hari? Artinya maksudnya begini. Kalau kita sudah tukar 75.000, bisa kita belanjakan enggak? Bisa kita beli-belikan di toko atau tidak? Kalau iya, kenapa? Berikan alasannya. Kalau tidak, mengapa? Berikan alasannya. Saya kasih waktu berapa menit nih paling lama? Halo? 10 menit cukup ya? Cukup, Pak. Ya, oke, 10 menit. Silakan. Cari referensi boleh. Mohon dengan sangat semuanya aktif menjawab. Apapun jawabannya tetap akan saya nilai. Baik, 10 menit dari sekarang. Silakan.
Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Menurut saya itu bukan alat tukar, Pak. Alasannya? Karena sebagai uang kenang-kenangan untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Ya, oke. Yang lainnya? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berpendapat lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Uang itu tidak bisa digunakan untuk sehari-hari karena uang itu dicetak sangat terbatas dan sifatnya merupakan koleksi. Ya, baik. Tidak bisa digunakan berarti ya? Iya, Pak. Oke. Yang lainnya? Gina sudah, Devina sudah. Berikutnya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Tias. Menurut saya, uang pecahan 75.000 dapat digunakan karena merupakan alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Bisa Walaupun jumlahnya bisa digunakan untuk belanja berarti ya. Seperti uang pada Iya, umumnya. Pak. Ya, oke. Terima kasih, Tias. Yang Ya, lainnya? Saya, Pak. Ya, oke, silakan, Kelvin. Bentar, Pak. Menurut saya, uang pecahan 75.000 serupa dengan uang pecahan lainnya, meski dicetak dengan tujuan khusus. Oleh karena itu, uang tersebut bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang mata uang, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah. Jadi bisa digunakan, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Kelvin. Jawabannya lengkap dengan dasar hukumnya. Baik, yang lain? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Siti Aisyah. Uang 75.000 tidak bisa digunakan karena termasuk uang peringatan. Uang peringatan adalah uang rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional. Terima kasih, Pak. Ya, berarti intinya tidak bisa digunakan ya? Halo, Siti. Iya, Pak. Karena sifatnya hanya koleksi, hanya tertentu ya? Iya. Ya, oke, baik. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anggi. Uang 75 itu berlaku sebagai legal tender yang sah, alat pembayaran yang sah sehingga dapat dipakai seperti uang biasa karena memang alat pembayaran yang sah. Namun meski uang ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, namun banyak masyarakat yang akan menyimpannya sebagai koleksi. Sebab uang ini dicetak secara terbatas dan tidak semua masyarakat bisa memilikinya. Ya, oke. Intinya bisa digunakan untuk bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Desi. Uang 75.000 tidak diedarkan secara bebas, namun bisa digunakan sebagai alat bayar sehari-hari. Ya, berarti bisa digunakan ya? Iya, Pak. Untuk belanja, untuk beli-beli di Indomaret, di Alfamart gitu, bisa berarti ya? Iya. Ya, oke. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Wardah, silakan Wardah. Iya, Pak. Itu uang 75.000 itu bukan dimaksudkan sebagai alat tukar, melainkan semacam merchandise saja atau uang kenang-kenangan. Kayak tadi jawabannya siapa tuh Gina? Jawabannya siapa tuh itu ya? Terus juga
termasuk itu uang yang untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ingin mendapatkan uang merchandise ini, kita harus menukarkan uang beneran ke bank dengan syarat itu satu fotokopi KTP. Ya, bukan itu. Ya, oke lah. Maksud saya, uang 75.000 ini bisa digunakan untuk bertransaksi tidak? Bukan Pak, tidak bisa. Tidak Soalnya bisa itu ya? Karena koleksi, uang ya peringatan. termasuk yang ya. Oke, baik. Terima kasih Wardah. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih? Ya, Diwisasi dulu. Silakan. Menurut saya, uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI secara resmi dikeluarkan dan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender pada 17 Agustus 2020. Dengan demikian, maka kedudukan uang pecahan 75.000 serupa dengan uang pecahan lainnya meski dicetak dengan tujuan khusus. Ya, berarti bisa digunakan ya? Iya, Pak. Bisa buat jajan, ngono maksudnya? Bisa. Bisa. Misalkan saya mau beli gorengan, ngono loh. Bisa nggak kira-kira ya? Bisa. Bisa ya? Atas dasar Bisa, itu Pak. bisa ya? Oke, terima kasih. Berikutnya Iya, Pak. Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menurut wabarakatuh. saya, Ya, lanjut. uang pecahan 75.000 menurut saya uang pecahan 75.000 dapat digunakan dan juga dapat dibelanjakan karena merupakan alat pembayaran yang sah. Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia secara resmi dikeluarkan dan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender pada 17 Agustus 2020. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Abel. Berarti bisa digunakan ya? Bisa. Ya, oke. Baik, terima kasih. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Intan Sofia. Menurut saya, uang pecahan 75.000 itu bisa digunakan untuk sehari-hari, juga untuk dibuat belanja. Tapi mungkin untuk saat ini jumlahnya masih terbatas. Ya, jadi tetap bisa digunakan berarti ya? Iya, bisa, Pak. Buat beli es krim mungkin, buat beli milk tea dan lain sebagainya. Intinya bisa digunakan ya? Iya, Pak. Intinya bisa digunakan. Oke, baik. Terima kasih Intan Sofia. Silakan yang lainnya yang belum memberikan pendapatnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Niken. Menurut saya uang pecahan 75.000 bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Bank Indonesia menyatakan bahwa uang pecahan 75.000 merupakan alat transaksi yang sah meski jumlahnya terbatas. Dan memang sebagian orang menduga tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar dan untuk koleksi semata karena jumlahnya terbatas. Terima kasih. Ya, terima kasih Niken. Artinya bisa digunakan untuk bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Sri Utami. Uang pecahan 75.000 dapat dibelanjakan karena merupakan salah satu alat pembayaran yang sah sebab tujuan peluncuran uang ini khusus terkait peringatan kemerdekaan 75 tahun Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Berarti intinya bisa digunakan ya? Iya Pak, bisa. Ya, baik. Terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wici. Menurut saya, uang pecahan 75.000 dapat dibelanjakan karena uang 75.000 secara resmi dikeluarkan dan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender pada 17 Agustus 2020. Ya. Terima kasih Wiciati. Intinya bisa digunakan. Baik, saya kasih kesempatan lagi yang lainnya. Silakan. Yang mau berpendapat mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Silakan.
Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, sebagai kesimpulannya dari diskusi tentang pecahan uang baru Rp75.000, apakah bisa diakui sebagai uang yang sah dan bisa digunakan untuk bertransaksi? Jawabnya iya. Kenapa? Karena Bank Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran tentang uang resmi yang dicetak melalui Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia, bahwa pecahan uang Rp75.000 merupakan legal tender, alat transaksi yang sah yang bisa digunakan dalam keseharian. Namun jumlahnya sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena dianggap unik atau spesial dan hanya dikeluarkan pada saat kemerdekaan RI yang ke-75, 17 Agustus tahun 2020. Jadi itu kesimpulannya mengenai diskusi kita kali ini. Baik, sudah hampir 25 menit berlalu. Jadi kesimpulan secara keseluruhan dari materi uang ini, yang pertama tentang diskusi uang ini, bahwa uang Rp75.000 masuk ke dalam uang kartal atau uang giral. Siapa yang mau menjawab? Halo? Kalau bahan dasarnya dari kertas yang jelas. Masuk ke dalam uang kartal atau uang giralkah? Kalau dari teori jenis-jenis uang. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Ya, Pak. silakan. Uang kartal. Uang kartal. Alasannya? Karena terbuat dari kertas. Karena terbuat dari kertas. Yang lainnya? Anggi? Iya, Pak, karena terbuat dari kertas. Maka dinamakan uang kartal. Dwi Sasi? Dinamakan uang kartal karena definisi dari uang kartal adalah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat pada saat transaksi jual beli. Ya, oke. Terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri, saya mohon pendapat dari Anda semuanya untuk pembelajaran daring ini. Karena ini bagian dari refleksi proses pembelajaran, silakan masing-masing dari Anda berpendapat. Boleh saran, boleh kritikan, kemudian komentar, dipersilakan. Saya kasih waktu 5 menit paling lama. Jadi langsung yang singkat. Silakan. Siapa yang mau berpendapat dulu? Saya mulai dari bawah dulu dah. Dari Wijiati dulu. Silakan. Halo. Silakan Wijiati. Ya. Menurut saya, pembelajaran daring yang dari Pak Abdi ini sudah sangat bagus, dan untuk pembelajarannya, penjelasan dari Pak Abdi juga sangat bagus untuk bisa dipahami oleh saya, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Saya pindah ke Reta dah. Silakan Reta. Halo. Masihkah Reta di tempat?
Atau bebas, siapa yang ingin berpendapat silakan. Mulai dari Abel, Anggi, Kelvin, Desi, Devina, Dwi Sasi, sampai terakhir. Boleh, silakan. 2-3 siswa lagi. Saya, Pak. Ya, silakan Anggi. Menurut saya, pembelajaran dari ini sudah jelas dan mudah dipahami. Ya, yang lainnya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi. Ya, Pak. Ya, silakan Kelvin. Menurut saya, pembelajaran daring melalui aplikasi Google Meet ini sangat bermanfaat bagi kami. Begitupun juga dengan pemahaman materi dan soal-soal yang diberikan. Namun, kendala internet dan jadwal yang sangat mendadak menjadi kendala bagi kami semua, Pak. Oh. Selebihnya sangat bermanfaat, Pak. Oke. Terima kasih. Siap, terima kasih. Betul. Koneksi internet itu jadi kendala karena memang semuanya serba digital. Jadi koneksi internet jadi salah satu kendala yang berarti jadinya. Sinyal mungkin dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Terima kasih semua atas saran dan masukannya. Jadi untuk rencana pembelajaran berikutnya itu materi tentang kelembagaan bank. Kemudian saran saya untuk Anda tetap bersemangat untuk belajar. Jadi tugas Anda mencari materi tentang kelembagaan tentang bank. Di internet boleh, di buku juga silakan, atau di bahan-bahan ajar digital yang lainnya. Baik, sebelum saya tutup untuk materi hari ini, mohon dengan sangat di-on-kan kameranya. Saya lakukan proses capture untuk rekaman video saya. Dipersilahkan. Wih, cakep-cakep semua ternyata ya. Kameranya pada kamera face semua. Ntar saya hidupin kamera juga. Oh, ya baik. Silakan Kelvin dipimpin doa dulu dong. Sebelum diakhiri. Silakan Kelvin. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ini jadi penilaian khusus untuk saya, penilaian tersendiri untuk Anda yang sudah bergabung dan rekan-rekan Anda yang mungkin terkendala koneksi, tidak bisa tersambung secara utuh dari awal hingga akhir. Sekali lagi tetap semangat Anda untuk belajarnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan boleh meninggalkan Meet ini.